Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din walimna takwil. Allahumma faqihna fid din walimna takwil. Allahumma faqihna fid din walimna takwil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatul jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratin maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Ya hadi ya alim ya khabir ya fattahu ya mubin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah sayyidina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita, memberi kita waktu, nikmat, nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat beribadah, nikmat belajar, nikmat bekerja, nikmat beraktivitas. Salam serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat-umatnya ya sampai di akhir kehidupan, akhir zaman. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, sahabat jeda pagi yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman di mana semuanya bergerak serba cepat, ya serba cepat, semuanya serba cepat, ya kita semua aktivitas kita menuntut kita harus serba cepat, aktivitas apapun, termasuk kalau kita mendapatkan chat WA segala macam, tentunya kita juga harus komunikasi yang serba cepat, tidak ada alasan. Pelayanan juga begitu cepat, chat harus balas dengan cepat, informasi menyebar dengan cepat, ya apapun bekerja dengan cepat, desain apapun dengan cepat, uang pun juga berpindah dengan cepat. Tapi apakah hati kita selama ini juga menuju Allah juga dengan cepat, atau kita sering menunda juga? Begitu dipanggil di pengajian seperti ini, jeda pagi ini kita hadir tepat waktu atau menunda-nunda? Panggilan sholat kita tepat waktu, jadwal mengaji apakah tepat waktu, atau kita suka menunda-nunda? Tapi tak jarang tubuh kita ini sibuk berlari mengejar dunia, tapi jiwa kita kelelahan, kehilangan arah. Kita tersenyum di luar, tapi di dalam hati kita, di batin kita itu hancur, lelah, capek, hampa. Mengapa hati kita tidak tenang meski semua tampak baik-baik saja? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala
allazina amanu wa tatma'inu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, hati menjadi bahagia, hati menjadi asri. Itu karena mengingat Allah. Bukan harta, bukan jabatan, bukan mobil, bukan kendaraan, bukan popularitas yang menenangkan jiwa, tapi zikir, mengingat Allah, tapi sujud, tapi sholat, ya khusyuk, ya, yang sampai air mata kita jatuh di dalam sujud kita atau dalam sepertiga malam sholat kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Dan urusannya menjadi tercerai-berai, serta dunia tidak akan datang kecuali sebatas yang telah ditetapkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, sebatas itu aja. Bercerai-berai, rasanya kurang, 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 kurang. Ya, kurang. Ibu bapak yang dirahmati Allah, semakin kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama, semakin kita merasa kosong, semakin kita lupa Allah, semakin hati kita gelisah, meskipun rekening terus bertambah, tapi hati kita kok kosong. Ada satu kisah nyata ini, seorang CEO ada perusahaan yang besar, sibuk luar biasa, hartanya berlimpah, miliaran, tapi ya sering gelisah, mudah marah, sulit tidur. Suatu hari ia ke musola kecil di bandara, duduk dan menangis sendirian. Saat ditanya kenapa, dia menjawab, saya punya segalanya, tapi saya kehilangan ketenangan. Saya lupa caranya membaca Al-Quran. Saya lupa rasanya menangis saat sujud. Dan hati saya gelisah, hati saya tidak tenang. Itu. Nah, karena terlalu lama ditinggalkan, terlalu lama, dan orientasinya selama ini hanya dunia. Ternyata begitu dunia didapat, mereka tidak bahagia, tidak tenang. Saudaraku yang dirahmati Allah, lalu bagaimana? Bagaimana caranya kita menjadikan menata hati kita, yaitu membiar itu ya kita harus bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Caranya luangkan waktu minimal 10 menit pagi hari, ya, sebelum beraktivitas berzikir, tafakur kepada Allah, kembali membaca Al-Quran, ya walaupun satu ayat per hari, namun tambahin maknanya di angan-angan sak manane. Kemudian sholat tepat waktu dengan hati yang hadir totalitas, dan sholat itu bahagia, rindu dengan sholat, bukan karena terpaksa, tapi karena memang rindu sholat sebagai sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Ya, mungkin dunia tak berubah, tapi hati kita yang jauh lebih mengeras, hati kita yang jauh mengeras menjalaninya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah. Maka kalau kita mampu menjadikan Allah sebagai tujuan kita, maka kita tidak gila dipuji, tidak takut dicela, dan kita tidak baper kalau dinasihati. Justru hati kita itu tenang. Kita tidak butuh. Jadi seseorang yang hatinya, ini motivasinya bekerja karena Allah, itu lapang dan rindu akan karena motivasinya, tidak tidak takut nanti eh, dinasihati, atau mungkin tidak takut apapun, dia ikhlas, kan tadi ya, ikhlas, tak terguncang saat dipuja atau dicela. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ikhlas itu seperti orang yang melemparkan jarum ke lautan, lalu lalu dia tidak menunggu pujian, tidak pula berharap tepuk tangan. Kenapa? Allah, karena Allah dipuji tetap bekerja, ya, dicela tidak,
membuat mereka tidak ya dan dicela pun tetap tenang, dinasihati, tidak baper, tidak marah, tapi senang, ya, justru senang. Kenapa? Karena kita harus menilai yang Allah, karena orientasinya itu ya Allah, ya. Jadi itu teman-teman. Makanya hati kita, mari kita lihat diri kita masing-masing. Motivasi karena Allah itu ya bukan oh ya ikhlas itu aja, tapi kita lihat bagaimana saat kita target yang tidak sesuai, bagaimana kita saat kita sama-sama belajar, saat kita evaluasi bagaimana hati kita, ya. Jadi apapun hasilnya sudah, lalu kita berbenah. Allah berkalam dalam Al-Bayyinah ayat 5, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu ya sudah ikhlas. Apapun aktivitasnya, orang lain yang menilai, nanti akan diberikan nasihat, diberikan masukan, gitu ya. Maka ujian keikhlasan datang dari sekitar kita. Saat kita ikhlas tentu nanti akan diuji. Mungkin kerja merasa tidak dihargai, ya, atau saat kita kerja kita dinasihati di depan umum. Bagaimana, apakah kuat atau tidak? Saat orang lain mengambil alih peran kita, apa reaksi kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak hal ya. Nah itulah ujian. Jadi ujian ikhlas tidak hanya sekedar hati kita ikhlas dalam bekerja, namun dibuktikan dengan ujian. Allah akan memberikan ujian, cobaan. Itulah semua dalam rangka untuk menguatkan dan nasihatnya. Belajar. Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Allah dan maka apa? Arahkan hati, maka hidup akan terasa ringan, ya, ya. Mari kita renungkan, bukan dunia yang harus di apa itu kita perlambat atau kita tidak bisa orang lain, tapi hati kita yang perlu kita arahkan. Ketenangan bukan datang saat semua urusan itu selesai, tapi ketika kita telah pasrah, kita ridho, kita ikhlas, yakin, dan kita minta masukan, kita minta saran, dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzina qala lahum, ya, ini Allah Subhanahu wa taala juga telah berkalam dalam Quran surat Ali Imran. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fa sauhum wa zadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Jadi teman-teman sekalian, ya Allah, tenangkan hati kami dengan mengingatmu, damaikanlah jiwa kami dengan dekat-dekat denganmu, dan luruskanlah amal kami hanya untukmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah bagi kami dan sebaik-baik tempat bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Ya Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.